Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan materi mengenai wirausaha tentang tugas dari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dalila Prasiska. Saya Rafael dari. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Wirausaha ternak unggas kedai. Budidaya unggas kedai merupakan usaha pengolahan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen kuliner. Bisnis budidaya ternak ayam bergantung merupakan bisnis ternak ayam yang secara khusus tidak berguna. Contoh ayam, bebek, dan lain-lain. Wirausaha di bidang budidaya unggas kedai sangat besar karena daging adalah makanan pokok sebagai salah satu sumber utama protein dari hewan dan masyarakat. Konsumsi daging diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Peningkatan konsumsi daging unggas juga didorong oleh karena harga daging unggas yang lebih terjangkau, disukai konsumen semua umur, mudah didapat, penyebarannya mencakup seluruh wilayah Indonesia, serta dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Berikut dengan jenis ayam pedaging yang ada di wilayah. Pertama, ayam pedaging ini berasal dari hasil persilangan dua jenis ayam yang berbeda, yaitu antara ayam kampung jantan dan ayam betina. Ayam ini adalah ayam yang paling banyak dicari karena pertumbuhannya yang cepat. Dalam waktu 2 bulan, ayam ini bisa mencapai bobot sebesar 1 kg. Kemudian yang kedua yaitu ayam broiler. Ayam ini berbulu putih, merupakan ayam pedaging yang populer di Indonesia karena harganya terjangkau dan masa panennya yang singkat. Yang ketiga yaitu ayam kampung asli. Ayam ini adalah ayam yang biasa kita jumpai di wilayah pedesaan, di mana warga desa maupun peternak memeliharanya dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dibiarkan saja berkeliaran dan diberi pakan seadanya. Yang keempat yaitu ayam Brahma. Ayam ini ayam potong yang berasal dari India, berbobot bisa mencapai 5 kg per ekor dan disebut sebagai ayam raksasa. Kelima, ayam pelung. Ayam pelung merupakan ayam potong asli Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ciri khususnya yaitu memiliki suara yang merdu, mengalun ketika berkokok. Ayam ini dijadikan sebagai ayam hias. selanjutnya yaitu proses budidaya unggas kedai. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan wirausaha tentang unggas kedai yaitu menentukan lokasi kandang. Dalam menentukan lokasi kandang, pilihlah lokasi pembuatan kandang di tempat yang mudah dijangkau, mudah diakses oleh transportasi, jauh dari pemukiman, tidak izin dan dekat dengan sumber air. Hal itu akan membuat ayam tersebut tidak stres apabila dia jauh dari kawasan penduduk. Selain itu juga akan dengan lokasi kandang yang jauh dari pemukiman penduduk akan meminimalisir adanya penyakit-penyakit terhadap lingkungan penduduk tersebut dari adanya kandang ayam. Yang kedua yaitu pembuatan kandang ayam. Kandang ayam yang akan kami buat yaitu jenis kandang ayam berbentuk panggung yang lebih efisien dan tidak cepat kotor dan mudah dibersihkan. Sebetulnya ada 2 jenis kandang, yaitu kandang yang dianya tidak panggung dan panggung. Kalau misalnya kandang yang tidak panggung itu memiliki nilai biaya pembuatan yang lebih murah dibandingkan dengan kandang panggung. Tetapi kalau kandang yang tidak panggung itu dia tidak efisien. Selain itu juga untuk pembersihan kotoran serta pembersihan kandangnya itu lebih lama dan juga dia cepat kotor. Terus dalam pemilihan bibit, bibit kan merupakan unsur penting dalam wirausaha ini. Sehingga dalam melakukan pemilihan bibit perlu memperhatikan yang pertama, bibit bergerak aktif, sehat dan tidak cacat. Yang kedua, memiliki bulan
tanpa batas sehingga harus rutin mengecek ketersediaan pakan yang digunakan. Pakan yang digunakan dalam wirausaha ini yaitu pelet, dedak, dan scramble. Scramble ini diberikan yaitu pada bibit yang berusia sekitar 3 minggu sampai 4 minggu. Setelah minggu kelima baru diberikan dedak dan pelet. Kemudian yang kelima yaitu pemeliharaan. Rangkaian proses pemeliharaan yang dilakukan yaitu pada 7 hari pertama bibit yang dipilih dimasukkan ke dalam inkubator atau dengan cara induk lalu diberikan pakan dan air hangat. Yang kedua, minggu kedua suhu inkubator dikurangi karena pada minggu kedua bibit sudah dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Yang ketiga, yaitu ayam dapat dikeluarkan dari inkubator pada minggu ketiga dan dipindahkan ke tempat khusus untuk bibit-bibit tersebut. Dia belum masuk ke kandang, tapi memiliki tempat khusus untuk bibit yang telah lulus uji gitu. Nah, terus minggu keempat, bulu ayam mulai tumbuh dan dapat dimasukkan ke dalam kandang. Minggu kelima, pembersihan kandang mulai dilakukan. Jadi sebelum minggu kelima, itu usahakan pembersihan kandang belum dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu panen. Panen dapat dilakukan setelah ayam mencapai umur dan bobot yang efektif untuk panen. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk menghindari ayam menjadi lemas dan mati. Biasanya dalam proses panen ini untuk kalau misalnya pemasarannya dia untuk dengan perusahaan tertentu, misalnya kayak rumah makan dan restoran dan yang lain-lain, itu kan dia memiliki kayak syarat untuk ayam-ayam itu umur tertentu kan, jadi disesuaikan dengan permintaan konsumen dalam pemasarannya. Yang terakhir yaitu sanitasi hama kandang. Sanitasi bertujuan untuk menghilangkan hama dan bibit penyakit agar aman untuk siklus ternak selanjutnya setelah panen. Sanitasi dilakukan dengan air mengalir, melakukan pengapuran pada dinding dan lantai serta penyemprotan formalin yang kemudian didiamkan selama 10 hari baru boleh digunakan untuk ayam tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemasaran. Dalam budidaya unggas dan daging ini kami menggunakan sistem pemasaran secara langsung dan tidak langsung. Pemasaran secara langsung yaitu melalui tangan pertama. Dan pemasaran secara langsung ini lebih menguntungkan karena dengan melalui tangan pertama itu akan langsung sampai ke konsumen sehingga tidak memerlukan adanya biaya transportasi. Dalam pemasaran secara langsung ini juga kita dapat menjual secara eceran sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Dan yang kedua yaitu pemasaran secara tidak langsung. Pemasaran secara tidak langsung ini yaitu dengan melakukan hubungan kerjasama dengan para wirausaha baik dalam skala besar maupun skala kecil. Saja apa ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nubaiki mau bertanya kepada Bapak Nadira. Dalam kita memelihara unggas kedaging, ternak unggas kedaging itu kan pasti ada suatu saat hewan ternak kita tuh mengalami penyakit, bukan bisa kena penyakit. Nah, bagaimana cara kalian untuk mengatasi ketika unggas itu terkena penyakit? Tolong sebutkan tahap-tahapnya, tahap pemeliharaannya. Kan nanti setelah pada minggu berapa dia setelah keluar dari inkubator terus dimasukkan ke kandang, sekitar 2 minggu dia berada di kandang, nanti ada dia tahap vaksin. Vaksin itu bertujuan untuk mencegah adanya penyakit terhadap ayam tersebut. Nah, apabila ayam tersebut tetap terkena penyakit, yang akan kami lakukan yaitu memindahkan ayam tersebut ke ruangan khusus sehingga tidak menularkan kepada ayam-ayam yang lain. Selain itu juga melakukan pengecekan apabila takutnya nanti kan ayam yang satu kandang dengan yang sakit itu mungkin sudah tertular, misalkan. Nah, kalau sudah dipindahkan terus sudah dicek juga kita lakukan pemberian obat. Obat untuk ayam itu tuh antara lain Avian Influenza, Natural Descent, DCS atau ND, Impression, Lamoration, terus dan obat-obat
merek lainnya lagi, itu dilakukan pemberian obat rutin sampai ayam tersebut benar-benar sembuh, baru dia bisa dimasukkan lagi ke dalam kandang yang bercampur dengan ayam yang lain. Ayam itu masih sakit, apakah ada pertolongan dari dokter hewan atau gimana gitu ya? Dari kaliannya gitu. Kalau misalnya dia udah dikasih obat terus sembuh, kayaknya bakal memanggil apa namanya itu dokter hewan sebelumnya. Tapi kalau misalnya untuk peternakan ayam itu biasanya jarang. Nah, dan juga biasanya kalau misalnya ayam kalau dia nggak sembuh, biasanya kan langsung kayak nggak ada kemungkinan untuk sembuh lagi gitu. Jadi jarang biasanya kalau untuk manggil dokter. Kecuali kalau dia dalam kayak wabah dalam skala besar, nah itu baru biasanya dia kayak Sebelum, biasanya kan ada nggak sih pengecekan sama dokter hewan setiap berapa bulan sekali tuh ada nggak? ada kayak pengecekan itu pengecekan dari dokter hewan kan. Terus memang kan tadi disebutkan bahwa dalam proses pembudidayaan ini kan ada vaksin juga ya. Jadi sekaligus ya dalam pengecekan sekaligus dalam pemberian vaksin. Bukan selain untuk kesehatan si hewan itu sendiri juga kan untuk mengecek lokasi dari peternakan tersebut supaya dia nggak menimbulkan penyakit bau dari luar. Ada kerja sama Tadi nama obat-obatannya apa tadi Kak? Kalau mau lebih jelas ada di buku halaman 200. Kalau menurut saya itu malah justru nama penyakitnya, bukan nama obat-obatan. Soalnya kan di sini usaha peternakan ayam berdaging harus bebas dari penyakit-penyakit ayam yang berbahaya dan menular seperti yang sebelumnya disebut sama Nabila tadi. tremor ya.